Mungkin kita dianggap sebagai orang yang pandai bermanuver ya, pandai berretorika gitu. Tapi akibatnya klien menjadi sengsara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Ini yang belum dicabut aturannya. Sangat tidak manusiawi dan fitnah dari majelis hakim. Ini akan saya adukan ke Komisi Yudisial. Ya itu tadi, dengan kejujuran orang tapi dia menanggapinya seperti angin lalu gitu. Jadi seorang hakim itu kan tidak boleh seperti itu gitu kan. Dia terlalu bercanda dalam mengambil pertimbangan dalam mewujudkan putusan gitu. Dia seperti tidak berpikir, dia seperti tidak punya pemikiran, mata hati gitu. Bahkan tidak ada yang dilakukan Priyo tapi diterapkan perbuatan-perbuatan itu pada terdakwa Priyo. Ini kan sudah menyimpang dari kewajiban-kewajiban hakim ya dan kode etik hakim itu. Makanya ini sangat berpeluang untuk saya laporkan ke Komisi Yudisial. Iya, majelis hakim tidak menganggap gitu omongan siapapun, tidak menghargai gitu kan atas kejujuran orang gitu. Ya memang Priyo mengakui bersalah, tapi dia juga kan di samping bersalah juga kan dia ada kejujuran yang signifikan gitu kan yang bisa membantu terungkapnya suatu peristiwa pidana ini. Kemudian juga ada dari Pak KDM itu udah dia sombong, hakimnya itu sombong. Jadi seolah-olah dia lah yang paling berkuasa dalam menentukan nasib orang itu. Ini yang harus saya angkat ke permukaan gitu. Dan tidak bisa majelis hakim yang seperti ini dibiarkan gitu. Dengan cara berpikirnya, dengan retorika pemahamannya gitu kan dalam menentukan putusan ini sangat berbahaya bagi dunia peradilan ini. Jadi gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang disebut sebagai hakim yang sombong oleh pengacaranya dari Priyo. Tapi yang menarik adalah bagaimanapun sekarang ada deal-dealan, mungkin ada janji-janjian mungkin yang sekarang kayaknya ditepati begitu teman-teman ya. Walaupun kemarin diketok palu sekian tahun lah, seumur hidup malahan ya. Dan sekarang buktikan begitu kalau memang bisa menangani kasus ini ya. Kemarin 20 tahun menjadi seumur hidup itu kan sesuatu yang membangun kan begitu ya. Memang kasihan tuh ya, kemarin sudah menjadi kalkulator justice apalah namanya begitu semeton, tapi kenyataannya Priyo mendapatkan hukuman seumur hidup. Tapi kita lihat perkembangannya ke depan. Ini malah semeton. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai kita absen dulu semeton. Nah, ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi mari untuk kita reaksi bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ada yang dilaporkan. CCTV kemudian juga WiFi. Karena memang WiFi itu mungkin dianggapnya boros kali ya. Iya. Kan? Jadi karena biasanya kan kalau orang pakai WiFi kan juga nyetel TV juga, Iya. YouTube. Udah ada Pak ya. Priyo yang sekarang dikuasai. Ini kondisi rumah TKP guys. Ini tengah rumah ya. Nah, ini kamar Boys, ini kamar Haji Saroni, dan ini tempat kamar mandi yang digunakan oleh pelaku dalam memasukkan korban, anak korban Budi yang paling kecil. Bukan TV yang ada juga yang baru juga yang kami masukkan di dalam kamarnya Pak Jokowi. Jadi ada kayak barang elektronik juga ya kita masukin gitu. Sederhana. Jadi tidak membeli barang-barang yang mewah gitu. Ininya masa itu. Mobil aja juga mobil doyok lah ya. Mobil sedan Corolla lama masih dipakai, kemudian juga mobil Avanza juga ya itu aja mobilnya. Berarti mobil itu 3 ya Bang? Avanza, Corolla, sama pick up. Iya, sama pick up. Itu aja. Itu yang dipilih. Oke, siap. Keringat, aduh. Ini dari kamar ini depan. Itu lantai jangan depan ya. Oh, lampu ini, lampu kamar ini. Itu teras nih. Oh, lampu teras ini mati. Iya. Ada lampunya nih. Oh, ini kolam sini. Ini ada kolam ya. Ini teh kondisi hidup mungkin mobil teh ya Pak ya? Ya, Hidup ya? hidup. Tapi kaca depannya pecah. Oh pecah. Sini ke sana. Nih Bu, mobil ini mau dikasih rental lu kan ini.
Oh, ini mobil yang dirental ya. Kaca ada pecah. Jadi ketika ada kejadian dari keterangan terdakwa itu mengatakan ini mobil itu disewa, saya sanksi. Oh iya. Mobil ini memang dalam kondisi mogok. Wah, berarti jelas alibi kan? Gitu. Memang nggak bisa nyala gitu. Dan kaca sampingnya itu jebol karena memang sengaja sama oleh almarhum itu karena kekunci di dalam. Gitu. Jadi almarhum itu belum sempat untuk merenov dibawa ke bengkel lah istilahnya ya ini gitu kan. Makanya saya juga heran kok menyewa mobil 750.000 lah, mobilnya diajak mogok gitu loh. Bagaimana dia mau menyewakan? Benar. Gitu loh. Benar. Benar, berarti alibi saja itu. Cerita. Karangan bebas. Kapal. Jadi sekarang apa ya? Sesuai fakta. Ada yang dilaporkan. Saya dikirimi postingan Bambang Hermanto, di mana Bambang Hermanto itu disebut ketek oleh pengacara Ruslandi. Saya kok bertanya-tanya ya, Bambang Hermanto itu siapa? Kok berani Ini laporan mencari pertama kemarin. masalah dengan Laporan pertama pengacara Prio yang Ruslandi? sekarang dikuasai. Pengacara Ruslandi itu kan pengacara Polres ya. Apalagi kalau sudah dia latah pencemaran nama baik ya. Bambang Hermanto ini bisa dilaporkan ke Polres Indramayu. Dan pasti masuk ya, karena pengacara Polres. Ya kan? Nah, saya Ini rasa yang belum dicabut laporannya. siapa nih di balik Bambang Hermanto ini? Kok berani menyinggung advokat Ruslandi? Urus sajalah itu jembatan hantu yang menyeret nama Kubu Pekandangan Jaya Asnali ya. Yang 2 jembatan kecil senilai 146 juta rupiah. Yang kemarin disamperin oleh inspektorat. Udahlah, ngurusin itu aja. Kok kayak nggak ada takut-takutnya bersiteru dengan advokat Ruslandi. Jangan sampai ya, ini saya mengingatkan, jangan sampai Ruslandi latah pencemaran nama baik. Anda bisa dilaporkan. Kalau Anda tidak punya backingan, akan kewalahan. Jadi ya sudahlah, urusi saja jembatan hantu di Pekandangan Jaya itu. Biar hantunya itu nggak keluar-keluar. Ya. Biar disucikan lah tempat itu dari hal-hal yang buruk. Itu aja ya pesan saya Bambang Hermanto. Ini yang tahu Bambang Hermanto silakan komen. Siapa sih dia nih kalau terlalu berani? Nah kan terbukti bahwa pledoi terdakwa ditolak 99,99% ditolak. Ditolak jaksa, juga ditolak hakim. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ditolak jaksa, ditolak hakim, karena nggak masuk akal. Berarti benar dong bahwa pledoi terdakwa ditolak 99,99, lagi 99. Ditolak. Karena gimana ya? Udahlah, memang itu faktanya. 99,99,99. Wow. Iris. Jadi bener dong kata orang-orang itu. Ya kan? Iya. Aduh, makanya jangan main tebak-tebak. Katanya ini bisa berturun, ini bisa turun menjadi 1 tahun karena dia jujur. Jujur apa? Jujur apa? Jujur apa? Belajar lagi. Ya, oke? Semangat belajar lagi. 99,99,99% ditolak. Benar. Katanya bisa turun karena dia justice kolaborator. Dari mana bisa menilai begitu? Ada yang dilaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini.
akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi. Silakan. Advokat terdakwa. Saksi, saya tanya sekali lagi, yang tadi terdakwanya Ririn, sekarang terdakwanya Prio, masih hal yang sama, ya, di 14. Langsung saja nih, saudara saksi ini kenalnya sih dengan saudari Karsiti? Enggak kenal. Enggak. Cuma tahu pas BAP aja. Tahu pas BAP? Di saudari Karsiti cerita apa ke saksi? Enggak cerita. Ya cerita apa? Jadi halaman nomor 14 saudara saksi yang mengatakan bahwa, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu jelas mengenai barang satu unit R4 Suzuki Carry Pick Up itu, ya, milik saudara Budi itu. Namun keterangan saudara Karsiti kan gitu. Jadi saksi ini menerangkan di sini kata Karsiti, ya, bahwa satu unit R4 Pick Up itu dibawa oleh supir. Saya tuh penasaran, supir siapa itu maksud saya. Kata penyidik sih. Kata penyidik. Kata penyidik. BAP tuh. Oh, jadi saksi diajari penyidik atau dikasih tahu penyidik? Tahu dari situ aja. Oh, jadi kata penyidik itu. Oh, ya udah. Cukup yang mulia. Itu sebetulnya karena saya kangen dengan pengacara Tony yang sampai sekarang ini kita tidak tahu bagaimana rimbanya. Yang menarik adalah video tadi begitu terbongkar keterangan saksi di BAP diajari penyidik. Itu bahasanya. Tapi sekali lagi yang menarik adalah sebetulnya banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus ini yang sampai sekarang rasa penasaran kita, pertanyaan kita sampai sekarang belum bisa terjawab. Intinya bahwa pelakunya yang dua itu harus dihukum maksimal lah, begitu bahasanya sebetulnya. Yang dimana kalau telusuri lebih jauh lagi sebenarnya banyak sekali hal-hal misteri-misteri yang sebenarnya harus diungkap. Entah itu misalnya kenapa sih ada hubungannya sekarang Prio dengan Amaniani. Tadi sudah dijelaskan tentang adanya mungkin fiktif tentang dana bank atau apa dalam situ sebetulnya. Ini juga menarik untuk kita telusuri. Dan kemarin ada salah satu analisa yang luar biasa dari seorang konten kreator sebetulnya. Ini ada videonya. 3 Juli 2025 merupakan putusan sidang kasus Pauman Indramayu terhadap Riri Trivanto dan Rio Bagustiawan, ya. Jadi besok adalah di Polres ya dari hakim terhadap 2 terdakwa kasus pembunuhan keluarga di Saroni. Jadi gini ya, sidang kemarin replik duplik itu terjadi sesuatu yang panas dalam tanda kutip. JPU dan advokat dari PH Ririn itu ini laporan pertama kemarin, ya. Laporan pertama tapi Prio yang itu sekarang di kuasa dari hukum PH-nya Ririn yang mengatakan bahwa kalau membuat balasan itu pakai kata bismillah dulu agar apa, tidak sembarangan, ya, dalam menuliskan pembelaan. Kenapa? Karena takutnya ini yang belum dicabut laporannya. Beberapa kejanggalan di dalam persidangan, ya. Ini saya nggak yakin kalau si Ririn akan dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena dalam pembelaannya itu jelas ada poin-poin. Satu, ya, tidak terbukti Ririn mempunyai niat jahat terhadap keluarga Haji Saroni, apalagi sampai menghabisi kelima korban. Niat jahatnya tidak ditemukan oleh JPU. Kemudian motif, tidak ada motif yang jelas, ya, atas perkara yang terjadi terhadap keluarga Haji Saroni. JPU pun tidak bisa menentukan motifnya apa, dendam, utang piutang atau apa, tidak ada, ya. Kemudian dari 21 saksi yang diperiksa di BAP dan dihadirkan di persidangan, tidak ada satupun yang mengatakan melihat, mendengar dan menyaksikan atau mengetahui bahwa Ririn itu akan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap keluarga Haji Saroni. Saksi sebanyak itu tidak ada satupun yang mau mengetahui, bahkan rencana atau niat jahat pun dari Ririn mereka tidak ada yang tahu. Tapi itu selalu di framing, digiring-giring. Ririn psikopat, pembunuh profesional, ya, pembunuh darah dingin, biadab, jahat, kejam, segala macam framing terhadap Ririn. Tetapi apa? Dari awal BAP hingga persidangan terakhir
Ririn selalu membantah bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan. Bantahan Ririn ini akan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Kenapa? Karena dari semua dakwaan dan tuntutan JPU itu tidak ada satupun yang bisa meyakinkan kalau Ririn adalah pelaku utama. Saya juga nggak yakin ya dengan tuntutan dan dakwaan JPU terhadap Prio. Prio dituntut 20 tahun penjara karena dianggap menenggelamkan bayi. Bayangkan, padahal Prio pun tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya menggendong, kemudian direbut oleh orang lain. Awalnya dikatakan Yoga, tapi kemudian dikatakan oleh Ririn. Keterangan yang berubah-ubah membuat hakim pun bagaimana cara berpikirnya terhadap keterangan terdakwa yang berubah-ubah. Saya yakin Prio pun tidak terlibat dalam eksekusi. Dia hanya membantu menguburkan, seperti keterangan awal, baik kepada Patron RM maupun ketika setelah dia ganti PH ke Ruslandi. Saya yakin Prio pun ada jujurnya, tapi di balik itu semua ada tekanan terhadap dia. Apapun besok vonis hakim terhadap Ririn dan Prio, saya yakin, terutama Ririn ya, akan mengajukan banding, nanti kasasi, kemudian PK. Kenapa? Sudah ada bukti-bukti yang dipersiapkan. Jangan salah. Kenapa tidak diungkap kemarin? Karena bukti-bukti ini Polres tidak bisa dihadirkan di persidangan. Tidak sesuai dengan agenda. Kasus ini makanya akan panjang. Pengacara Tony RM sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk membebaskan kliennya. Bukti-bukti kan sangat lemah. Ini laporan pertama kemarin. Satu saja. Laporan pertama terhadap Prio yang sekarang di kuasa hukum. Pelaku pembunuhan terhadap keluarga Haji Saroni. Nggak ada, semuanya lemah. Hasil digital forensik CCTV pun yang katanya itu pengangkatan jenazah, itu dikatakan hasilnya adalah mengangkat sesuatu benda yang besar, bukan jenazah. Berarti lab 4 ini yang belum dicabut tidak bisa laporannya. menyimpulkan, dan itu akan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Dan kemungkinan ya, jika Ririn tidak dihukum mati, berarti tidak terbukti dia adalah otak dan dalang dari pelaku pembunuhan. Bayangkan korbannya ada 5, harusnya kan hukuman mati, tetapi semua alat bukti, saksi-saksi, dan fakta persidangan belum bisa meyakinkan hakim bahwa Ririn adalah dalang dan pelaku utama, apalagi pelaku tunggal. Ini akan ada potensi untuk dicarinya pelaku lain di kasus ini ya. Kenapa? Karena dalam sidang perlawanan ya, itu Prio sudah menyebut 4 nama dan itu dicatat oleh hakim sebagai nota di persidangan, sebagai fakta persidangan, tidak bisa dihapus. Ya. Jadi ada potensi untuk dicari pelaku lain di kasus ini jika Ririn tidak dihukum mati. Karena nggak masuk akal kalau nggak dihukum mati. Karena korbannya 5, tetapi alat bukti tidak meyakinkan hakim. Apalagi kemarin Ririn di depan majelis hakim, dia melakukan pembelaannya yang terakhir. Kasihan guys, miris. Dia minta disumpah di depan hakim, bersumpah untuk mengatakan bahwa dia bukan pelaku pembunuhan. Jadi dari awal sampai akhir sidang, Ririn masih berkeyakinan bukan dia pelakunya. Dan gue yakin ini ada pelaku lain. Hanya fakta persidangan tidak memungkinkan ya untuk membongkar itu semua sekarang. Makanya Patron RM tenang-tenang saja. Tenang aja, vonis hakim kan masih bisa banding, ada kasasi, ada PK, dan sudah ada bukti baru terkait 4 nama, apalagi yang salah satu ya. Ini gue pengen bahas sebenarnya, cuma belum boleh, nanti saja. Tapi gue udah tahu bukti-buktinya udah ada. Jadi besok ya mau Ririn hukuman 20 tahun penjara, hukuman mati, pasti akan banding. Pengacara Tony RM tidak akan terima begitu saja, karena dia berkeyakinan ketika dia masuk di kasus ini untuk membela Ririn, dia sudah berkeyakinan bahwa Ririn tidak bersalah. Termasuk Prio pun dianggap tidak bersalah, dia hanya ikut menguburkan. Tapi kenapa JPU ini mendakwa dan menuntut dia membunuh bayi? Dasarnya dari mana? Pengakuannya tidak ada. Buktinya di mana?
Tapi pihak sebelah kan nggak pernah membahas itu. Apa buktinya si Prio membunuh bayi? Ayo, nggak ada kan? Dan majelis hakim pun akan mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian Prio, terutama yang tanggal 30 Agustus 2025 ya. Dalam tuntutan JPU dibacakan, Saudara Prio Bagus Setiawan pukul 5 subuh dini hari disuruh pulang untuk mengambil cangkul oleh Saudara Ririn. Oh, di Jam Polres 5 ya? pulang ambil cangkul, bolak-balik setengah jam, setengah 6 balik, Oh, terus ada nguburin. dilaporkan. Nggak masuk akal karena ada saksi yang sudah di BAP, 2 orang itu pegawai hotel mengatakan kedua terdakwa ini terekam CCTV pukul 5.10. Di situ saja sudah nggak Oh, masuk ini akal. laporan pertama kemarin. Ya. Laporan pertama Hakim terhadap akan Prio yang mempertimbangkan sekarang ini dikuasai kejanggalan hukum ini. ya. Berarti ada keterangan yang tidak jujur, dipaksakan, dan itu diduga kuat adalah skenario atau rekayasa. Jangan-jangan ketika merencanakan itu semua, mereka lupa bahwa ada saksi yang sudah disumpah dan di persidangan, ya, pegawai hotel Ini yang belum Dan dicabut itu ada bukti laporannya. jejak rekaman dari CCTV, nggak bisa dibantah. Ya, jadi mau pilih mana? Rekaman CCTV hotel 5.10 atau keterangan yang hanya kata Prio? Itu Prio benar-benar kata dia atau sudah ada tekanan mengatakan jam 5 disuruh pulang ambil cangkul. Nggak nyambung itu kronologinya. Oke? Jadi ya, kalau saya udah biasa-biasa aja kasus ini. Besok itu bukan final, masih banyak bukti yang belum dikeluarkan oleh Tony RM. Ini gongnya tuh nanti. Oke? Jadi gitu sebetulnya videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan puzzle baru terkait dengan kasus ini. Sekali lagi dari awal sudah saya sampaikan juga begitu sebetulnya ya. Status Prio sebenarnya kasihan juga dimanfaatkan di mana-mana. Kalaupun memang dalam penyebaran atau apel namanya di situ kemarin informasi ya Prio awalnya ya apa namanya sebagai salah satu pelaku juga yang setelah ditangani oleh pengacara sekarang berharap begitu sebetulnya ada keringanan, tapi ternyata ya seumur hidup juga. Tetap jaga persatuan dan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.